Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Olil bisa bertatap muka dengan kalian untuk yang kedua kalinya dalam pelajaran SBDP ini. Ya, karena memang SBDP itu masuk dalam pelajaran daring, jadi ya mau tidak mau memang kita bisa berkomunikasinya melalui video seperti ini atau komunikasi melalui WhatsApp. Namun itu tidak mempengaruhi kesemangatan kita untuk selalu belajar dan terus belajar. Jangan lupa, meskipun Pak Olil mengajar SBDP, Pak Olil juga ingin bertitip pesan kepada kalian lebih banyak waktunya di rumah, gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang baik, yang bermanfaat. Ya kan, jangan di rumah kesempatan ada pembelajaran daring, terus pegang HP, terus malah HP-nya dibuat lebih banyak dibuat nge-game-nya, lebih banyak dibuat lihat YouTube yang tidak penting daripada melihat YouTube-nya itu yang pelajaran. Itu kan pasti di antara kalian ada yang curang seperti itu. Jadi HP dikasih orang tua tapi malah lebih banyak melihat video-video yang tidak bermanfaat di YouTube, atau malah biasanya laki-laki itu sering buat game. Ya, tidak boleh seperti itu, ya kan. HP digunakan hanya sesuai keperluan, dan kalian di rumah pun harus banyak beraktivitas. Kalau pagi ya silakan bisa berolahraga di sekitar rumah, ya kan, terus beraktivitas yang bermanfaat seperti membantu orang tua mencuci piring atau mungkin menjemur pakaian, kemudian menata pakaian, menyapu halaman, dan aktivitas-aktivitas bermanfaat lainnya yang itu sederhana, pasti kalian bisa melakukannya, ya kan. Namun ketika kalian tidak terbiasa melakukannya, itu nanti ya sangat merugikan, karena itu merupakan bagian dari akhlak, ya kan. Kita kan sebagai orang harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan malah waktu itu disia-siakan untuk hal-hal yang tidak penting. Oke, kita masuk pelajaran ya. Lalu sudah cukup pesannya kepada kalian. Di SBDP yang kedua ini, di video yang kedua ini, Pak Olil akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi video kemarin itu kan membahas terkait pengertian, jenis, dan tujuan dari gambar cerita. Masih ingat apa itu gambar cerita? Ya, gambar cerita adalah gambar yang bertujuan untuk memperjelas, menerangkan, memperindah, atau menguatkan suatu bacaan. Nah, biasanya kalau kalian melihat buku atau melihat di layar televisi atau di layar komputer, HP, itu kan ada bacaan, atau istilahnya kita menyebut artikel. Nah, biasanya artikel atau bacaan ini lebih menarik atau lebih mudah dipahami ketika dia diberi gambar. Nah, inilah gambar cerita. Gambar cerita juga memiliki istilah lain atau nama lain, yaitu gambar ilustrasi. Nah, gambar cerita kemarin ada beberapa jenis, ya kan. Ada gambar karikatur, ya kan. Karikatur itu biasanya untuk sindiran, yang tubuhnya kecil nanti kepalanya besar. Terus ada juga gambar dekoratif. Kalau gambar cerita dekoratif itu untuk hiasan, untuk dekorasi. Terus ada kemudian gambar ilustrasi kartun, ya kan. Kartun itu biasanya untuk hiburan. Dan gambar ilustrasi yang memang asli untuk menjelaskan suatu kejadian. Misalnya di video sebelumnya itu ada gambar orang sedang beraktivitas di pasar. Nah, itu menunjukkan kejadian asli. Nah, kita awali video pertemuan yang kedua ini dengan membaca Bismillah bersama-sama agar kalian lebih mudah menyerap ilmu yang disampaikan Pak Olil, dan ilmunya nanti bermanfaat, bisa kalian praktekkan di rumah dengan lancar. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semangat ya. Nanti diamati di layar. Nah, ini ya. Bagaimana langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Nah, gambar ilustrasi tadi kan sudah dijelaskan tujuannya untuk apa dan jenisnya banyak. Nah, kita akan menggambar. Yang pertama, yang jelas adalah menentukan ide atau gagasan atau ide. Berarti kita itu mau gambar apa, tujuannya untuk apa, ya kan? Misalnya kalau bacaan yang mau kita beri gambar itu bacaannya membahas pemandangan di sekitar rumah kita. Nah, berarti idemu ya mencari gambar pemandangan di sekitar rumahmu yang paling menarik, ya kan. Harus sesuai antara gambar ilustrasi, nanti idenya harus sesuai dengan bacaan yang mau diberi gambar tersebut. Jangan malah kita mau membuat bacaan tentang suasana di kampung halaman atau di rumah, tapi malah gambarnya terkait suasana orang belajar di dalam kelas, atau suasana orang sedang suasana lalu lintas di jalan raya, kan tidak sesuai. Berarti langkah pertama menggambar ilustrasi adalah menemukan ide. Ide itu biasanya sesuai dengan bacaan yang
sudah kita buat. Nah, gambarnya mau menjelaskan tentang apa, jadi harus sesuai. Selanjutnya, setelah menentukan ide adalah membuat sketch, atau kalau ditulis membuat sketsa. Pak Alul menyebutnya sketch, ya. Sketch itu adalah rancangan awal, ya. Biasanya ini yang sketch itu merupakan gambar awal. Biasanya ini yang sering masih salah. Jadi kalau kita mau menggambar itu kan kita kan nggak mungkin ya gambar kita itu langsung bener, ya. Biasanya kan nanti menggambar garis, oh ternyata salah, kita hapus. Nah, inilah yang dimaksud dengan gambar sketch. Jadi kan misalnya kita sudah punya gambaran, misalnya Pak Ulil membuat bacaan terkait bunga mawar. Nah, berarti kan Pak Ulil untuk memperindah bacaan tersebut, gambar ilustrasinya bukan gambar ilustrasi bunga mawar, ya kan? Berarti Pak Ulil harus membuat gambar bunga mawar. Nah, gambar bunga mawar yang pertama inilah yang disebut dengan sketsa bunga mawar. Ya, jadi sketch itu biasanya kita pakainya pensil, kemudian garisnya masih tipis-tipis. Kenapa? Karena ketika kita membuat sketch itu biasanya kita masih akan sering salah. Nah, dengan garis tipis-tipis itu tujuannya agar ketika kita salah, kita bisa menghapusnya dan bersih, tidak membekas. Nah, ini kan penting biar tidak boros kertas. Biasanya kan kadang kita ya anak-anak itu kan kalau mau menggambar sesuatu di kertas baru salah sedikit langsung di kertasnya diwel-wel terus dibuang. Nah, kan nggak boleh, itu berarti nanti boros kertas. Mungkin kalian seperti ini loh Pak, kadang mau di TV kayak gitu ada orang misalnya seorang pelukis, menggambar terus salah gambar dia terus nggak dihapus tapi malah diwel-wel dibuang. Nah, ya memang ada yang seperti itu, tapi itu sebenarnya kurang tepat, ya kan, karena itu juga boros kertas, ya kan, mengambil kertas. Yang benar adalah sketch itu yang memang tujuannya rancangan awal, berarti pakainya pensil dan dia gambarnya tipis, ya, dia biasanya masih berupa garis. Nah, jadi itu misalnya dilihat di gambar ya, Cak. Nah, ini ada sketch bunga mawar, ya, anggap aja ini bunga mawar. Nah, ini ada garis-garis pensil. Nah, itu ya Pak tunjukkan berwarna kuning. Nah, ini kan biasanya sketsa itu masih tipis pakai pensil dan ini masih berupa garis-garis. Jadi kalau tadi Pak Ulil tidak memberitahu mau membuat bunga mawar, mungkin ketika Pak Ulil membuat sketch seperti ini, itu kalian tidak tahu bahwa itu bunga mawar. Karena memang biasanya sketch atau sketsa itu dia bentuknya belum nampak sesuai apa yang akan kita gambar. Nah, jadi ini masih berupa garis-garis yang terpisah dan ini terhubung. Nah, ini terpisah, terhubung. Ini masih sketch. Nah, setelah kita yakin dengan sketsa itu, sudah yakin, sudah tidak mau dihapus lagi. Jadi kalau kalau kita sudah mantap dengan gambar sketch, ya berarti kita nanti lanjut ke tahap yang ketiga selanjutnya, yaitu menebalkan sketch. Tapi ketika kamu tadi waktu membuat gambar sketch, kamu rasa sudah bagus, terus kamu mau tebalkan, tapi ternyata waktu sudah masuk proses penebalan malah kamu hapus. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika kita masih mau proses menghapus itu ya tadi di saat membuat sketch. Kalau sudah menebalkan di langkah ketiga ini nggak boleh lagi dihapus, ya kan, karena nanti merusak gambar dan membuat konsentrasi kita, ide kita itu buyar. Nanti kita biasanya akan merasa istilahnya malas. Ya, ketika kita sudah buyar, kita malas untuk melanjutkan, akhirnya malah kita tidak jadi menggambar. Kita nanti emosi malah marah-marah, itu tidak boleh. Jadi proses menghapus, mengganti itu tadi ya di tahap yang kedua, yaitu membuat sketch. Jadi garis-garis, kalau kurang cocok dihapus. Kalau sudah mantap, baru nanti ditebalkan. Nah ini tadi kan awalnya, coba bandingkan ya dengan yang nomor 2. Nah, ini tadi kan hanya masih garis-garis tipis, ya kan, belum saling terhubung, seolah-olah ini belum membentuk bunga mawar. Tapi ternyata dari masing-masing garis tersebut nanti akan diberi penebalan, ya, penebalan di sekitarnya. Ada penebalan yang tipis, ada penebalan yang tebal. Nah, ini tujuannya untuk sudah mulai menampakkan gambar apa yang dibuat. Nah, ini kan meskipun ini bunga mawar ini gambarnya belum diwarnai, tapi saya yakin kalian sudah bisa mengetahui atau menebak bahwa itu adalah gambar bunga, ya kan? Nah, ini ditebali. Jadi garis-garis tadi, ini kan namanya garis tadi kan. Garis-garis ini garis tadi yang belum nampak jelas itu gambar apa, terus nanti ditebali tepi-tepinya. Biasanya itu
untuk penebalan, kalau kamu ingin yang paling tebal itu sebelah kiri, maka di sebelah kiri garis harus tebal semua, nanti di sebelah kanan garis itu penebalannya tipis, jadi ditebalkan tapi nggak boleh lebih tebal. Maksudnya kita sepakati, jadi misalnya ini garis bunga, kemudian kita sepakati nanti yang lebih tebal itu kiri, berarti nanti yang tebal banget itu ya di sebelah kirinya garis sketsa, nanti yang di sebelah kanannya garis sketsa itu ya penebalannya tipis saja, nggak boleh tebal banget. Itu biar agar menciptakan visual atau menciptakan kondisi seolah-olah gambar ini sudah nyata. Ini kan sebenarnya gambaran pensil di kertas, tapi seolah-olah ini sudah seperti bunga yang diletakkan di kertas. Nah, ini menimbulkan kesan 3 dimensi, menimbulkan kesan bahwa ini gambar yang muncul atau nyata. Padahal ini kan sebenarnya hanya permainan atau kemampuan orang yang membuat ini menebali tadi. Ada yang ditebali tebal sekali, ada yang penebalannya itu hanya tipis. Nah, tadi aturannya seperti itu. Di masing-masing garis sketsa tadi yang sudah dibuat. Nah, ini ya. Nah, ini kita kembali. Ini garis-garis sketsanya ini. Kalau kita yang ingin yang lebih tebal itu yang sebelah kiri, area kiri. Ini berarti ya sebelah kirinya garis ini, sebelah kirinya garis ini, garis ini, sebelah kirinya tebal banget semua. Nanti yang sebelah kanannya garis utama ini nanti harus dibuat lebih tipis. Nah, itu biar memunculkan visual 3 dimensi. Nah, setelah ditebalkan adalah kira-kira apa? Ya, mewarnai biar gambar yang kita buat lebih hidup, lebih seolah-olah nyata visualnya. Tapi kalau ini gambarnya bukan yang tadi. Ini memang untuk pewarnaan tekniknya lebih sulit. Berarti biasanya kita harus punya, tadi waktu kita menemukan ide kita sudah harus punya contoh. Jadi misalnya kamu mau membuat gambar bunga mawar itu ya usahakan kamu waktu proses pewarnaan itu ya mengamati bunga mawar asli. Misalnya di taman kamu amati terus kamu warnai biar supaya pewarnaan yang kamu buat itu hampir sangat mirip dengan bunga aslinya biar dia terkesan hidup. Nanti kalau kita mewarnainya asal-asalan kan jadinya malah jelek. Masa misalnya bunga mawar kita warnai hijau, ya kan nggak mungkin, karena kan bunga mawar umumnya itu kan ada mawar putih, mawar merah, sama merah campur putih gitu. Ya, jadi tadi ya langkah membuat gambar cerita ada 3. Yang pertama tadi menemukan idenya itu berarti sesuai bacaan apa yang ingin kita beri gambar. Yang kedua membuat sketch, tadi garis-garis, ya kan garis-garisnya ini masih belum jelas. Terus kemudian untuk memperjelasnya kita lakukan penebalan, itu langkah yang ketiga. Dan setelah ditebalkan yang jelas kita yang keempat adalah mewarnai. Nah, untuk pewarnaan ini, untuk mewarnainya, kita kan kalian kan selama sejak masih TK itu kan mewarnainya pakai krayon. Kalian belum belajar mewarnai pakai pensil warna. Nah, berarti ya memang nanti kalau mewarnai kalian ya pakai krayon saja. Karena biasanya kalau pewarnaan pakai pensil warna atau orang Jawa itu nyebutnya pulas, itu kan kalau sudah mulai SMP. Nah, tapi selain itu Pak Ulil akan menjelaskan dulu bahwa gambar ilustrasi itu bisa diwarnai dengan 2 jenis pewarnaan. Yang pertama adalah pewarnaan basah, artinya nanti sumber pewarnanya ini bisa diencerkan sehingga nanti dia basah. Nah, pewarnaan jenis yang kedua adalah pewarnaan kering. Berarti sumber warnanya ini tidak bisa diencerkan sehingga dia biasanya kering, padat. Nah, untuk pewarnaan basah bisa dilihat ya, itu untuk mengencerkannya bisa untuk mengencerkannya bisa pakai minyak, bisa pakai air. Berarti kalau yang diencerkan pakai minyak itu namanya cat minyak. Kalau yang diencerkannya pakai air itu biasanya namanya cat air. Ini biasanya sudah digunakan oleh para penggambar yang sudah sangat ahli, ya para pelukis itu biasanya. Jadi mereka beli pewarna itu yang biasanya itu kecil-kecil, ya kan? Dia kayak wadahnya itu kayak itu loh, tempat pasta gigi tapi kecil-kecil. Nah, nanti dia dikeluarkannya itu berupa kayak lumpur, ya kan? Nah, itu nanti terus dia dicampur. Kalau cat air berarti dia nanti diencerkannya atau dicampurkannya harus dengan air. Kalau yang dia itu tadi cat minyak, maka dia diencerkannya harus pakai minyak. Nggak boleh cat minyak nanti diencerkan pakai air. Nanti kalau dibuat mewarnai di kertas ataupun di kanvas nanti bisa warnanya luntur atau rusak, bahkan tidak menyerap seperti itu. Nah,
Yang kedua, tadi setelah pewarnaan basah adalah pewarnaan kering. Nah, ini yang kita gunakan sejak kalian kecil, yaitu contohnya ada crayon dan pensil warna. Nah, biasanya ini digunakan oleh orang-orang di dunia pendidikan, misalnya oleh guru, terus siswa, itu biar lebih mudah. Kalau tadi yang pewarnaan basah, yang cat minyak dan cat air itu biasanya kalau sudah sangat mumpuni atau ahli dalam bidang gambar dan melukis, karena sulit, ya kan? Karena dia nanti biasanya memadukan warnanya itu harus mencampur beberapa warna, kemudian pengencernya itu entah itu catnya atau airnya itu entah itu minyak atau airnya itu harus pas, tidak boleh terlalu encer, tidak boleh terlalu kental. Nah, itu sangat sulit. Nah, biasanya kita nanti pakainya yang kedua, pewarnaan kering, ya. Crayon, ya, sudah tahu crayon, ya. Nah, selanjutnya apa, Pak? Nah, ini ya. Nah, ini tugas, berarti sudah selesai. Tugasnya, buatlah sebuah gambar dengan menggunakan langkah-langkah tersebut. Setiap langkah dipotong mulai dari membuat sketsa sampai pewarnaan. Kalian bebas. Nah, itu dulu, silakan tugasnya nanti dikerjakan. Ini fotonya nanti dikirimkan ke Bu Ani. Kalau masih kurang paham, silakan kalian bisa WA Bu Ani atau nanti WA Pak Ulir. Nanti kalau misalnya kalian tidak bisa mengirim fotonya, nanti tugas ini akan ditanyakan Bu Ani pada saat Bu Ani mengajar luring di kelas 5. Karena kebetulan Pak Ulir kan tidak dapat jadwal luring di kelas 5, jadi ya belum bisa bertatap muka secara langsung. Jadi nanti tugasnya yang mengoreksi Bu Ani. Kalau ada yang masih bingung, silakan tanya Pak Ulir. Videonya dipahami dan juga video yang sebelumnya, ya kan? Tetap semangat dan semoga kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.